Kalau untuk usia nikah buat laki-laki, ada batasannya nggak? Paling bagus laki-laki itu di bawah 30. Perempuan. Bubar, udah pulang semuanya. Susu itu harus diminum ya. Jadi kalau misalnya nggak suka susu, beberapa kan nggak suka susu dok. Saya nggak suka susu, es krim. Es krim boleh tuh. Sama es krim boleh. Tuh kalau misalnya lagi hamil mungkin jangan banyak makan cireng gitu kali ya. Karena kanker ini sebenarnya bisa dicegah dengan vaksinasi, bisa dideteksi dini dengan pap smear, dengan tes IVA, tapi banyak sekali wanita-wanita yang lalai. Aku tuh hidupnya kan berat banget ya. Mungkin pemirsa Eksis juga tahu ya bahwa aku tuh banyak banget masalah dalam hidup aku gitu. Makanya aku sekarang mau ke dokter. Mau konsultasi. Aku sakit hati, Kak. Aku sakit hati. Hai, jomblo. Emangnya jomblo nggak boleh patah hati? Gini, saya mau datang ke tempat seorang dokter yang ahli sekali untuk bidang seks. Let's go. Ini ada BA-nya. Assalamualaikum. Sepada. Waalaikumsalam. Indra. Cover boy. Apa kabar? Apa kabar, Dok? Aduh. Alhamdulillah. Kayaknya kita terakhir baru ketemu waktu ngedance ya. Tahu aja pemirsa Eksis, Dokter Boyke ini ngedance-nya jago banget. Tapi kamu yang juara kan? Aku juara. Ya, udah pasti dong dokter, pakai ditanya. Hebat ya. Jadi kita waktu itu berada bersama dalam sebuah kompetisi dance. Ada apa ke rumah? Biasanya orang-orang pada datangnya ke klinik, pemirsa dia tiba-tiba mau ke rumah. Kalau ke klinik udah biasa, kita mau lihat, kita mau bongkar, kita mau acak-acak rumah Dokter Boyke, boleh ya? Boleh. Saya masuk dulu boleh dong. Tidak ada rahasia di sini. Oke. Sebentar, bener nggak nih? Jadi tadi saya bilang bahwa sebenarnya seharusnya kita yang belum menikah, tapi berencana untuk menikah, memang harus cari tahu dulu semua informasi tentang reproduksi. Oke, itu sangat bagus pemirsa, betul sekali kata Indra bahwa premarital check up, pemeriksaan sebelum menikah maupun konsultasi masalah seksual sebelum menikah akan membuat pasangan lebih harmonis. Cakep. Satu pertanyaan sebelum kita masuk, ini penting banget. Gimana ya cara mengatasi masalah saya, Dok? Masalah saya ini, saya tuh... Masalah apa? Terlalu besar, Dok. Kita masuk yuk. Assalamualaikum. Itu lukisan anakku kan 3, jadi mesti jadi 3 macan, Dra. Karena ya macan itu kan hewan yang anggun, warnanya bagus, dan penting dia itu raja. Raja hutan. Kayak singa ya raja hutan. Oh, macan. Macan itu lebih memiliki. Dan pelukisan Popo itu memang betul-betul bagus ya. Ini mahal. Oh enggak. Mahal banget. Popo Iskandar ya, kalau nggak salah ya. Ini mahalnya. Dokter Boyke, Dok, lukisannya mahal-mahal. Ini dokter sendiri yang bikin, Dok? Ya, ini lukisan Bali. Lukisan Bali ini menggambarkan tentang warna merah kebahagiaannya. Jadi orang kalau mau, ini kan ruang tamu. Jadi orang kalau mau ketemu tamu, berdandanlah. Sehingga tamunya juga merasa senang. Kalau kita nemuin tamu dalam keadaan kusut, dalam keadaan bete, tamunya juga jadi nggak senang, nggak bawa kebahagiaan buat kita gitu loh, Dra. Kalau dokter ini selalu kita lihat punya kepribadian yang ceria dan menyenangkan. Alhamdulillah, muji-muji alhamdulillah. Beneran serius, kalau lihat dokter Boyke bawaannya tuh happy gitu kan. Tapi terkadang dokter Boyke ini juga bisa galak. Lah, terus kalau masalah-masalah misalnya adalah pokoknya ada salah satu masalah selebriti misalnya yang menurut dokter kurang berkenan atau tidak sesuai dengan ya itulah, tahu kan? Kadang-kadang ya. Terus jadi dokter tuh tegas gitu ngomongnya. Selebriti misalnya melakukan seks pernikahan, hal-hal seperti itu, melakukan penyimpangan seksual, hal-hal seperti itu, buat dokter tuh itu adalah hal-hal yang di luar kewajaran. Itu kan memberi contoh kepada masyarakat ya, dan saya sebagai dokter itu mesti ngingetin kayak gitu tuh nggak baik, meskipun gak galak-galak amat ngomongnya, tapi gitu tuh nggak baik. Resiko-resikonya saya kasih tahu seperti penyakit kelamin, kemudian kehamilan tidak diinginkan dan sebagainya supaya mereka lebih sadar. Gitu aja, Dra. Itu memang gitu aja kok repot. Dokter lukisannya kece-kece. Ini Hendra Gunawan, aku paling suka. Hendra lagi.
Kamu pasti suka lukisan, pasti kamu juga nyanyi. Hendra Gunawan itu kenapa aku suka? Aku ada punya beberapa. Dan aku taruh sini di ruang keluarga karena lukisan Hendra Gunawan itu warnanya aneh-aneh. Dia berani nyeleneh gitu loh. Nah itu adalah khasnya Hendra Gunawan dan saya menyukai karena dia juga hidupnya penuh warna gitu loh. Dia tidak terlalu terpatok pada hal-hal, ya kayak kamu juga nggak terpatok pada hal-hal yang terlalu formal, terlalu semuanya serius. Hidup ini mesti dinikmatin. Banyak banget orang di Indonesia yang menganggap kalau kita ngomongin masalah seks itu tabu. Ya, Aduh janganlah ngomongin seks, apalagi pendidikan seksual ke anak-anak gitu ya. Kadang-kadang tuh suka yang ribet gitu kayaknya. Kalau menurut dokter gimana sih sebenarnya? Ya karena mereka selalu salah ya. Menganggap pendidikan seks itu ngajarin cara-cara berhubungan seks. Itu salah banget. Salah. Padahal tuh pendidikan seks itu pendidikan berkeluarga. Bagaimana bertanggung jawab. Bagaimana melindungi diri dari pelecehan seksual. Terutama anak-anak kecil itu dipersiapkan supaya mereka tidak diperkosa. Tidak dibodoh-bodohin. Dan juga untuk yang orang-orang yang remaja-remaja supaya tidak free sex. Supaya mereka juga tahu, oh kalau free sex ini resikonya gue kena HIV, gue kena kanker rahim, gue hamil di luar nikah. Nah hal-hal itu melindungi dia untuk melakukan kehidupan yang lurus, yang benar sesuai dengan aturan agama. Menurut gitu. dokter sebaiknya tuh diajarin masalah kayak gini untuk ya tahu lah ya tentang pendidikan seks itu sejak usia berapa sih? Sejak usia dini, sejak anak mulai bertanya tentang seks. Jadi nggak ada patokan. Anak 3 tahun sudah nanya, Ma, aku ini datangnya dari mana? Nah itu juga harus dijawab. Nah kalau kayak gitu jangan dibilang, oh datangnya datangnya dari Allah gitu misalnya, atau kamu di bawah burung bango. Di bawah burung bango. Burung bango. Ketika kita lihat bahwa sekarang dokter juga ada kulinernya, terus bikin album juga toh gitu ya, bikin buku sih udah pasti gitu. Ini mengingat bahwa dulu juga sempat kuliahnya bidang apa, terus tiba-tiba bekerja di bidang apa aku nggak takut dibilang orang malah ini dokter kagak ada pendirian ya, ini apa ya, semua dicobain gini. Jadi kalau mau tahu ceritanya sebenarnya tuh aku tuh memang senang dengan entertainment. Cuman kan orang tua zaman dulu kalau kita mau masuk ke arah seniman tahu sendiri kan. Boleh, pasti. Pastinya kalau orang mau dikasih makan apa nanti istri kamu, mau dikasih itu kalau orang-orang tua. Jadi oke lah orang tua masih pengen. Kebetulan juga aku juga memang suka ya di dunia kedokteran. Karena kedokteran itu adalah art and knowledge. Ya, nah mungkin ada beberapa orang yang knowledge-nya banyak, jadi periset, jadi guru besar, jadi saya lebih banyak di artnya gitu. Nah artnya itu yang saya kembangkan, terutama kan untuk ngasih pendidikan seks, pendidikan tentang masalah kandungan. Orang tuh terlalu serius, kadang-kadang saya lihat seminar-seminar tuh orang bosen gitu, apalagi kalau untuk awam ya. Jadi saya mengemas seminar itu dengan nyanyi, dengan ngejoke, dengan itu supaya orang itu juga menerima ilmu pengetahuan itu nggak serius-serius banget. Jadi lebih gampang masuk. Lebih gampang masuk, benar itu. Itu yang terpenting ya. Kalau masalah yang terbesar atau terbanyak gitu ya yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia secara umum ya, masalah problema seksual itu apa sih? Kalau problema seks yang paling banyak itu untuk laki-laki pasti disfungsi ereksi, ejakulasi dini, itu mah udah temenan deh. Masalah untuk yang wanita yang paling sering itu ketika mereka memasuki usia menopause. Menopause itu kemudian mereka mengalami apa yang disebut dengan dispareunia, nyeri saat hubungan seks dan tidak ada hilangnya gairah. Oke, ini kita berbincang ini tentunya dalam koridor kesehatan, ya, bukan untuk berbincang yang esek-esek atau apa, enggak sama sekali. Ini untuk memberikan ilmu pengetahuan tentunya. Dok, gini, ini penting nih. Selama ini di IG sis, mampir IG kita ya sis. Dok, itu tuh suka ada tuh tiba-tiba di IG gitu. Minyak lintah bisa memperbesar. Kayak gitu bener gak sih dok? Kadang-kadang suka ngeri deh. Jadi kita tuh kalau melihat, memang sih pemirsa juga mesti ngerti di Amerika Serikat 85% pria-prianya tidak puas dengan ukuran. Bayangin Amerika Serikat tuh yang udah dibilangnya jumbo ya. Jumbo. Yang dibilang oke gitu, masih tidak puas. Sehingga ada penelitian menunjukkan bahwa operasi plastik terbesar di Amerika Serikat bukan untuk wajah, tetapi untuk memperbesar alat kelamin. Lah, emang bisa dioperasi plastik? Bisa. Maksudnya dibikin mancung?
Sementara di Indonesia hal-hal seperti ini masih ke arah-arah yang penggunaan obat-obat tradisional. Dari mulai minyak lintah, disengat tawon, sampai kepada macam-macam. Ada tuh daun irian, Dok. Daun irian itu salah. Aku pernah punya pasien loh itu. Hati-hati ya menggunakan daun irian, namanya tuh daun gatal-gatal. Itu kalau Anda pakai daun gatal-gatal, itu yang terjadi adalah bengkaknya karena bengkak alergi. Oh iya. Dan kemudian terjadi nanti pernanahan. Jadi beberapa pasien terpaksa harus dilakukan amputasi alias dipotong. Pengen besar, tetapi karena mengalami proses pembengkakan karena alergi, lama-lama membusuk, dipotong. Aduh, ngilu. Itu benar, itu kejadian banget. Jadi nggak usah lah, pemirsa tidak perlu khawatir dengan ukuran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Seperti main bola, bukan ukuran bolanya yang penting, tapi yang penting gocekannya. Oh, saya pikir yang penting ukuran gawangnya. Pernah kita mendengar cerita tentang perjalanan dokter ke Tanah Suci, di mana di sana ada sebuah perubahan besar dalam kehidupan dokter. Apa sih? Ya pemirsa, ternyata menjadi ahli seks, menjadi itu nggak gampang juga di dunia timur, di mana masih sangat menghargai koridor-koridor, ngomong kayak gitu tuh, ngomong asal gitu. Kalau saya kan ngomong apa adanya sesuai dengan pengetahuan dong. Belak-belakan itu belum bisa rupanya di sini, sehingga anak saya di teror, diomong-omongin ibu saya, istri saya, sampai teman-teman saya sendiri pun udah ngingetin, termasuk guru saya, lo berhenti deh ngomong seks begini. Padahal menurut saya justru belajar seks itu adalah dari kitab yang namanya The Garden, ada tentang taman-taman yang wangi, judulnya. Ya, The Perfume Garden. Yang mengarang adalah Syekh Muhammad Nasrewi. Jadi sebenarnya Islam itu sudah dari dulu menempatkan seks itu sebagai kebahagiaan perkawinan, itu sudah dari zaman dahulu. Nah, saya bawa lah buku itu dan saya terinspirasi untuk membawa seks secara Islami. Karena banyak sekali masalah-masalah begitu, sampai saya dipanggil ibu saya itu nggak pernah, jarang-jarang ya. Benar-benar dipanggil nih. Suruh duduk, kamu berhenti ngomongin seks. Mami udah capek dengerin komentar orang-orang tentang kamu. Udah, kamu jadi dokter kandungan murni aja nggak apa-apa. Gak usah ngomong kayak gitu. Mami tuh tiap pengajian, tiap ini kadang-kadang, aduh anak ye ini begini. Coba. Nah, terus akhirnya saya pikir gini deh mah. Aku mau, karena aku juga yakin itu dari sumbernya dari Islam ya. Kenapa? Dan di Islam pun diajarkan juga dalam surat Al-Baqarah ya, seperti misalnya datangilah istrimu dari tempat mana yang kau kehendaki ya. Kenapa? Nah itu kan berarti kan ada variasi-variasi dan sebagainya. Di surat Al-Baqarah juga ada, kenapa nggak boleh, saya pikir. Udah, saya naik haji aja. Saya putuskan untuk saya tanya di situ. Kalau memang saya nggak boleh belajar seks, ya Allah, saya akan berhenti. Minta jawaban gitu dari naik haji itu. Jadi saya berangkat benar-benar usia 40, benar-benar saya ingin nanya di depan Ka'bah ya. Karena di situ juga ada tempat sholat ya. Biasanya di Ka'bah kemudian ada yang namanya pojok itu tuh di depan kalau kita mohon mau apa itu kan ada satu pojok di situ. Aku nanya di situ. Tahu nggak pemirsa jawabannya apa? Ketika saya berangkat haji, dari mulai saya mau sholat sampai di hotel, kerjanya orang konsultasi seks. Berarti apa yang saya jalanin, kalau menurut saya berguna untuk orang lain. Ih, cakep. Nah, gitu. Dan saya merasa, ya itu. Dan karena Rasulullah pernah bilang, sebaik-baiknya manusia di muka bumi adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah, jadi kamu itu mesti bermanfaat. Kamu kawin pun mesti bermanfaat. Dokter ini terjun ke dunia entertainment, jadi akhirnya banyak yang bertanya-tanya gitu. Emang punya bakat apa karena aja mumpung aja sih? Mumpung ngetop gitu? Aku memang suka dengan dunia entertainment. Mula-mulanya itu ingin memberikan pendidikan ke mereka tanpa cara yang konvensional. Sampai dari film segala ya? Jadi saya juga beberapa kali ada 5 atau 6 film ya, dari Dropout, Cintaku Selamanya, Basah, kemudian terakhir itu tentang honeymoon. Itu kalau undangan film itu sebagai dokter yang mengajarkan tentang bahaya-bahaya, yang mengajarkan tentang penyakit, saya akan datang. Dokter akan ikut. Kalau saya mau aji mumpung, banyak juga yang ngajarin film horor. Horor, film yang katanya gancet di kuburan. Aku nggak mau deh.
Tapi saya nggak mau. Saya bilang lu gila kalau saya nggak mau main film. Itu kalau memang ada pendidikan seksnya. Jadi begitu. Pun ketika menjadi stand up komedian. Stand up komedi juga ya. Kalau stand up komedi itu hanya ngajarin ke orang-orang bahwa hidup itu hanyalah senda gurau. Itu udah jelas dalam Al-Quran. Menertawakan diri sendiri adalah salah satu obat untuk tetap kita sehat. Nah. Ketawa itu salah satu obat untuk kita sehat. Oke, nih contohnya nih lihat awet muda banget nih. Usianya udah 250 loh. Saya nanti Desember ini pemirsa 59 dengan cucu 2 ya. Wow. Kok kenceng amat mukanya? Wah, ini pasti nih. Kita pengen tahu jadinya dokter ini banyak membahas tentang masalah yang terjadi dalam kamar-kamar Ya. di rumah tangga di seluruh Indonesia. Kita ingin tahu. Lah, Apakah dokter, mau kemana? dokter punya masalah nggak? Alhamdulillah Di kamar. sih. Masalah di kamar itu adalah ada cucu gedor-gedor. Cucunya gedor-gedor. Udah Ya, langsung. udah deh, Masalah deh. yang bete nih, gitu. Boleh lihat nggak kamarnya? Boleh. Yuk. Kita kamarnya yuk. Aduh. Ini kamu umur berapa? Ikas, istri saya umur 24, saya umur 29. Udah kerja, udah jadi dokter, puskesmas, biarpun gajinya cuman gaji pegawai negeri. Kita menuju ke ruangan atas dari rumahnya Dr. Boyke. Nih ya, pemirsa Eksis ya. Lihat di mana-mana ada lukisan menunjukkan betapa artistiknya Dr. Boyke ini. Itu Avandi. Avandi. Dan kesukaan aku ini adalah tentang perahu ya. Aduh, apa? Di sini Dullah ini tentang taman bunga. Tapi lukisan Hendra yang sesuai dengan profesiku Ada? Yaitu wanita digigit kepiting. Nah, tuh. Wanita digigit kepiting itu adalah cancer ya. Jadi iya, kalau kepiting ini, iya. pemirsa, kepiting ini lambang daripada cancer. Ya, makanya saya kenapa jadi dokter kandungan dan ngomel melulu masalah kanker. Karena kanker ini sebenarnya bisa dicegah dengan vaksinasi, bisa dideteksi dini dengan pap smear, dengan tes IVA, tapi banyak sekali wanita-wanita yang lalai. Dok, penting dok. Nah, sambil duduk, ya, sambil ngeliat. jadi itu lukisan ini adalah lukisan yang paling saya suka. Udah berapa kali orang nawar apapun, bukan karena apa-apa ya, karena it's my profession. Ini adalah, ada juga orang punya hanya wanita gigit kepiting saja, nggak ada yang nolong. Kalau ini saya anggap si kecilnya ini, anak kecilnya ini Dokter Boyke gitu, nolongin orang, nyabutin kepitingnya, mengobati kansernya maksudnya begitu. Dok, kan kemarin kita sempat lihat nih ada beberapa juga dari kalangan selebriti yang terkena Ya, cancer. itu yang saya sedih banget. Kenapa kok sampai bisa lalai ya, tidak melakukan pemeriksaan deteksi dini. Sebenarnya kalau kanker itu diketahui dalam keadaan ini, sembuhnya 100%. Iya, bisa. Ya, salah satunya deteksinya dengan pap smear atau papnet. Kalau di klinik Kasutir itu biasanya kita lebih menggunakan papnet karena ketepatannya lebih bagus. Ini wanita ya? Wanita yang sudah yang sudah melakukan hubungan seks. Jadi jangan yang Bukan sudah menikah. berarti. Bukan, yang sudah melakukan hubungan seks, seyogianya melakukan pemeriksaan. Dan kalaupun bisa 9 sampai 55 tahun, cegahlah dengan vaksinasi kanker. Vaksinnya udah ada. Vaksinnya sudah ada, 3 kali cukup seumur hidup, perlindungannya sampai 92%. Oh ya, jadi Karena apa? penting nih. Indah mesti tahu, kanker mulut rahim pembunuh nomor 1 karena kanker pada wanita di Indonesia. Bergantian dengan kanker payudara. Kadang-kadang payudara nomor 1, kadang-kadang rahim nomor 1. Tapi di negara kita ini termasuk nomor 1 di dunia. Oh ya. Penderita kanker rahim. Jadi tolonglah, ya itulah mungkin tugas saya seperti ini ya. Iya, membantu. Orang-orang menyuruh, terutama memberitahu jangan sampai tersangka kanker. Karena apa kok sampai begitu banyak? Karena kanker mulut rahim tidak ada gejala pada stadium awal. Nggak ketahuan sama sekali. Nah, ada. Kalau payudara kan masih ketahuan ada benjolan di gigi-gigi. Oh, kok ada benjolan? Pada waktu pemeriksaan sadari. Kalau kanker rahim tidak ada. Kalau sudah ada gejala, perdarahan habis hubungan seks, keputihan, Atau bau itu yang berarti kurang sedap. sudah stadium 3 atau 4. Sudah menyebar kemana-mana. Nah, itulah Pentingnya itu ya, HPV itu, Human ya, Papilloma Virus. betul. Itu penyebabnya. APV 16-18. Nanti juga calon kamu suruh vaksinasi dulu. Temuin calonnya dulu aja, kali. Calonnya belum ada, suruh vaksin. Kita yang divaksin yang ada.
Kalau untuk usia nikah buat laki-laki, ada batasannya nggak sih? Paling bagus laki-laki itu di bawah 30. Perempuan. Bubar, udah pulang tuanya. Jangan marah dulu. Mau 30. Ya maksudnya Aku kan udah 31. Iya, maksudnya paling bagus. Ini kan kalau mau paling bagus. Sebenarnya laki-laki itu nggak ada, tapi wanita sebaiknya itu 25. Pria 30. Itu tuh ideal. Gimana wanita-wanita? Ya, idealnya seperti itu. Yang di sini semuanya juga belum. Terutama kalau wanita di atas 30 juga sudah mulai berkurang kesuburannya. Oh, ini masalah kemungkinan reproduksinya, reproduksinya gitu loh. Tapi buat pria 30. Ya, 30 itu udah ya artinya Udah cukup matang lah secara, kan kita kalau menikah itu secara psikologi, betul, secara sosial, mental, secara fisik. Ya, jangan cuma fisik aja gue udah bisa pokoknya begituan gue kawin, nggak bener juga. Saya sudah bisa. Dan kita juga dan juga jangan sampai terlalu dini ya. Tuh. Angka kematian kita tinggi sekali untuk kematian ibu karena banyak pernikahan di bawah usia 20. Jadi pada saat melahirkan tuh dok meninggalnya atau gimana? Meninggalnya biasanya perdarahan karena melahirkan, karena ketika itu organ reproduksi juga belum cukup bagus, sehingga akhirnya mereka meninggal pada saat melahirkan, keguguran, kejang, karena di bawah 20 tahun itu namanya preeklamsi, keracunan kehamilan itu tinggi sekali. Nikah umur berapa? Istri saya umur 24, saya umur 29. Ya. Udah kerja, udah jadi dokter, puskesmas, biarpun gajinya cuman gaji pegawai negeri, tapi kan sudah bisa memberi nafkah lahir batin dunia akhirat. Punya anak umur berapa pertama? Penambah 30. Umur 30 punya anak pertama. Sekarang umur anaknya berapa? Sekarang umur anak saya udah 28, 27, 28. Udah punya anak. Sudah punya anak, terus cucu dari dia 2. Ini anak-anak saya. Anak-anaknya dokter, yang mana anaknya dokter? Ini semua, ini yang perempuan, ini yang laki waktu umroh. Namanya siapa sih? Didik, Dima, Dila. Ini semuanya D. D, namanya Dila. Kenapa semuanya D? Kan situ B. Kan dokter B. Nih, ini foto-foto waktu, ya foto-fotonya juga lihat kan, foto-fotonya juga foto-foto kacamata hitam kan. Kayaknya seru banget. Iya. Ini foto-foto keluarga. Waktu itu dokter sudah merencanakan nggak mau punya anak berapa gitu? Dia sama pasangan, karena pasangan juga dia dokter juga, dia kerja juga. Tentunya dia juga pasti punya keinginan untuk punya karir, punya menjadi diri dia sendiri ya. Penting saya bilang yang penting anak-anak jangan sampai terlantar. Oke. Kalau tadi kita ngomongin masalah umur yang paling tepat, ada juga yang sudah menikah cukup lama tapi belum dikaruniai putra-putri. Iya. Itu gimana dok? Sebenarnya masalah terbesarnya apa? Kalau saya juga heran mengapa makin kesini makin angka infertilitas untuk punya anak itu makin sulit. Nah, ternyata itu disebabkan karena gaya hidup. Ya, gaya hidup yang pertama adalah gaya hidup kebiasaan merokok, begadang, minum kopi. Nah ini merokok, begadang, minum kopi ini mengakibatkan kualitas spermanya menjadi jelek. Pada wanita mengakibatkan telurnya tidak mau matang dan tidak bisa keluar. Faktor stres. Stres. Maksudnya adalah bahwa makin lama hidup orang tuh makin stressful gitu loh. Stres itu mempengaruhi juga untuk mereka kemampuannya bereproduksi gitu ya. Jadi harus ketawa-tawa ya dok ya. Ya itu. Tapi jangan ketawa. Ini keluarga dokter kalau dibilang harmonis kan alhamdulillah. Alhamdulillah ya artinya sampai saat ini insya Allah nanti tahun akhir Desember ini 14 Desember ini kita 30 tahun menikah. 30 tahun menikah loh. Nanti kalau udah ini saya kasih tahu kiat-kiat supaya tetap bagaimana perkawinan itu langgeng. Untuk membahas soal tips bagaimana langgeng dalam sebuah pernikahan, kita harus ada sesi curhat di balik selimut. Ayo dokter, kita harus curhat di balik selimut dok. Terus push, dikit lagi. Iya, udah kelihatan rambutnya, Ayo Bu, sekali lagi jangan ditahan. Ini kamarnya dok. Iya. Wow. Tempat peraduan. Tapi adu tuh mengadu tuh curhat, jangan pikir adu-adu apa, bukan adu ayam, bukan adu apa gitu. Kan tempat tidur kan sebenarnya peraduan kalau zaman dulu, peraduan Maharaja. Ingat ya pemirsa Eksis, peraduan bukan peraduhan. Aduh. Ayo masuk selimut. Ini emang seksinya begini dok, maaf ya dok.
Dokter di mana sih maunya? Sini aja ngobrolnya. Nah, gitu. Nah, kamu sah pakai selimut. Dokter ini harus emang segmennya begitu. Oh iya. Emang segmennya begitu, dokter. Oke, sip. Nah. Oke. Dokter Boyke memutuskan untuk mengurangi kegiatan praktek sesar terutama. Kenapa? Ya, karena aku merasa bahwa aku makin lama makin tua. Nggak ada orang makin tua makin lama muda. Dan kemudian aku juga makin muda. Dan juga aku merasakan bahwa setelah kebanyakan operasi itu apalagi ya namanya dokter kandungan, apalagi kalau tanggalnya itu udah tanggal 5 bulan 5 2005 itu bisa 7. Saya pernah operasi ketiga atau operasi keempat saya udah keburu pingsan. Pernah saya mau pingsan. Ini juga banyak. Iya, aku harus ngakuin kalau itunya banyak. Tapi yang utama sebenarnya adalah masalah kesehatan. Iya. Benar nggak katanya usia wanita yang menopause makin lama makin turun? Iya, itu benar. Ya, dan ini juga khususnya buat para wanita pekerja ya. Jangan terlalu kerja keras deh. Nah, saya tuh selalu mengatakan oke lah Anda ingin dapat lembur, ingin dapat tambahan. Tapi kerja tuh bukan kerja keras kalau menurut saya. Setuju nggak? Kerja cerdas. Kerja cerdas, jangan kerja keras. Setuju saya. Jadi jangan kita terlalu mengandalkan aktif income, tapi pasif income. Salah satunya itu bikin restoran itu, biarpun saya di situ orang makan kan nggak usah ditungguin saya kan. Iya, nah itu adalah salah satu bentuk pasif income gitu. Jadi investasi pasif, gitu loh. 2 anak waktu itu sesar atau lahir normal? 3 anak, 1 normal, 2 sesar. Yang operasi dokter sendiri kan? Ditemenin. Jadi kita ada aturan kalau kita operasi anak sendiri harus yang lebih senior. Kita hanya boleh menjadi asisten. Oh gitu ya? Itu ada aturannya seperti itu. Jadi nggak boleh ngobrol sendiri. Jadi kita jadi asisten aja bantuin ini karena kadang-kadang aku terlihat perdana lebih gugup lagi kan. Ini istri kita kalau mati terus pikirannya aneh-aneh. Nah, itu nggak boleh. Jadi ada aturan. Jadi dokter nemenin air samping sambil nyemangatin ya. Terus push, dikit lagi. Keluar. Iya. Udah kelihatan rambutnya, udah kelihatan rambutnya. Ayo Bu, sekali lagi ngeden jangan ditahan. Iya. Ngomong-ngomong masalah kuliner kan katanya jago banget nih dokter, masalah masak-masakan. Dulu waktu mesti di puskesmas, jadi pemirsa jangan nyangka ya dokter Boyke itu terus masuk ke apa? Masuk ke klinik besar, bukan gitu. Klinik besar, kemudian jadi entertainer. Dokter itu ke puskesmas itu dulu 3,5 tahun. Jadi pada saat di puskesmas itulah dokter banyak belajar masak karena kan waktu di puskesmas juga aku selesaikan dulu ini karena calon istri kan di kedokteran itu masih sekolah juga. Jadi dia pas dia dokter Andamet baru saya nikah. Jadi pas di sana itu saya masak sendiri. Nimba air dari sumur sendiri, setrika yang pakai setrikaan yang pakai depannya arang gitu, ada ayam sampai saya taruh loh itu. Di klinik saya supaya saya tetap sadar bahwa saya itu dulu pernah nyetrika pakai setrikaan arang ini. Nostalgia biar kita nggak jadi sombong katanya. Karena kalau orang sudah tinggi suka lupa kacang akan kulitnya supaya kita tetap bersyukur bahwa kita sekarang sudah bisa seperti ini. Nggak usah nyetrika lagi pakai arang yang ditiup-tiup sampai bolong kaosnya. Sekarang udah tinggal laundry ya. Tunggu dulu. Apa ngomong mah gampang, buktiin dong kalau bisa masak. Enak aja. Yuk. Saya akan jujur, kita akan ke dapur sekarang, kita akan coba masakannya Dokter Boyke. Tapi maaf ya dok, saya harus jujur sejujur-jujurnya. Kalau nggak enak, Kalau enak, oke. Itu namanya nasi goreng talas ya, saya ciptakan. Anak-anak saya selalu kalau liburan dan saya ada di rumah, kebetulan nggak seminar Sabtu Minggu, biasanya saya bikinin mereka nasi goreng Palas. Palas itu puskesmas Palas Lampung Selatan. Tapi biasa ada kejunya, dikasih sedikit ininya, pokoknya enak banget lah. Kata anak-anak saya, nggak tahu kata anaknya mah bilang enak, anaknya bapaknya yang bikin, coba kita yuk. Dra nih dapurku dulu mah dapurnya ya Allah kalau masih ingat di puskes lu lagi kecil banget ya. Alhamdulillah ya Allah bisa punya dapur bagus ya artinya kita bisa masak ya. Kalau dulu nggak ada nih namanya bakso ayam gitu paling ini ya. Ini adalah ininya apa sambalnya bumbunya. Dokter biasa kasih bumbunya itu adalah bawang putih, bawang merah, dikasih tomat ya, kemudian dikasih terasi, pakai terasi supaya lebih sedap ya. Dicampur dengan ini tadi apa teri
Ada trinya? Ada trinya, digituin nih, sudah kayak gitu ya kita nyalain ya, Dra, ya. Dok, sorry deh sambil ngobrol nih ya. Kalau untuk makanan yang bagus untuk pria. Untuk pria apa maksudnya? Ya, maksudnya biar perkasa gitu loh. Apa makanan yang bagus untuk keperkasaan pria? Kerang, kamu banyak-banyak makan kerang biar cepat hamil istrimu kalau nanti udah nikah. Oh, nanti Ya. istrinya. Terus yang kedua juga di nasi goreng ini boleh diinikan toge. Toge bagus nggak sih katanya? Toge bener nggak bagus. Ya, kita tambahin. Ya, biasanya dikasih juga di sini nih udah ada tomatnya ya, tapi kita bisa sedikit dikasih mentega ya. Dan langsung dicampurin aja. Wah, dia kasih banget loh, Dok. Jago Ya, banget. ini terus juga apa? Nah, terus baru diiniin apa dikasih telur gitu. Karena telur ini juga tuh ya. Telur telurnya itunya tuh bagus. bagus. Tuh diginiin supaya enak dia banget. tuh telurnya itu apa? Jadi mateng, tapi matengnya itu mateng yang jangan sampai terlalu mateng banget sampai hitam gitu ya. Nah, udah biar gitu gosong. baru masukin Nasi. nasinya. Oke. Nasinya sedikit-sedikit dulu gitu loh. Dok, kalau pantangan dok, apa misalnya ada pemirsa yang lagi program ingin hamil, apa yang harus dihindari makanan-makanannya? Kalau pandangan untuk wanita hamil, biasanya dokter ini sering kali menemukan orang-orang yang tidak tahan dengan seafood. Jadi udang, kepiting, cumi, kerang kalau lagi mau hamil jangan dulu deh, Kalau karena lagi mau sering hamil. mengakibatkan keputihan. Oke. Ya, tapi kalau sudah hamil malah dianjurkan supaya anaknya cerdas. Oh, jadi kalau Gitu. mau hamil, lagi beberapa program. ya, nggak semua. Kecuali kalau dia nggak ada keputihan apa boleh. Hindari deh tuh ya, Iya. siput-siputan, jangan dulu. Tapi kalau udah hamil boleh, Iya, tapi pilih seperti yang itu. bersih dan dimasak Iya. kalau boleh, jangan mentah. Dan juga kalau yang mau hamil lebih cepat lagi selain toge kerang ya, itu juga ada beberapa buah-buahan seperti kiwi itu juga kiwi dipercaya. bagus? Kiwi juga bagus. Nah, ada yang bilang katanya dok, untuk program yang pengen punya kelamin tertentu, misalnya pengen anaknya cowok, Nah itu makan ini, anak kalau cewek pengen makan punya ini. anak cowok atau cewek itu bisa diatur. Dokter juga yang ketiga kan 2 cewek tuh. Itu diatur dok? Ketiga diatur. Gimana dok? Jadi yang cowoknya kan saya orang Sunda tuh nggak suka makan daging kan. Tapi karena mau punya anak cowok kepaksa 3 bulan tuh jadi macan. Terus istri 3 bulan jadi kambing vegetarian. Jadi ceweknya banyakin sayur, cowoknya banyakin daging. Nah karena dia terlalu banyak makan daging, jadi Basah ya? Asam. asam Jadi asam. basah si ceweknya. Ceweknya jadi karena kan banyak makan sayur kan terjadi asam. Kalau yang bikin asam itu daging. Kalau daging ceweknya itu banyak kan anaknya perempuan. Penting nih berarti. Aduh enak banget. Tapi nutrisi itu juga emang ngaruh banget ya dok ya. Kalau untuk masalah reproduksi, untuk rumah tangga itu Nah, penting ya. nanti keburu ini. Ya, kalau nutrisi itu yang terpenting adalah kita harus ingat kalau mau hamil itu berarti dia itu kayak kita sebagai atlet yang mau sampai ke garis finish. Jadi selama perjuangan sampai ke garis finish ini dia harus makan yang bagus, konsumsi gizinya tinggi, dan jangan lupa juga adalah banyak mengkonsumsi protein karena itu menentukan pintar atau tidaknya anak kita yang nanti dilahirkan. Itu juga penting sekali. Susu itu harus diminum ya. Jadi kalau misalnya- nggak suka susu, beberapa kan nggak suka susu dok, saya nggak suka susu es krim. Es krim boleh Nanti tuh. sama es krim boleh. Kayak tuh kalau misalnya lagi hamil mungkin jangan banyak makan cireng gitu kali ya. Kita makan sambil menuju ke tempat favoritnya Dokter Boyko kalau lagi di rumah. Di rumah, tempat ya. di mana beliau ini mencari inspirasi, ya kan? Gimana dia mainin burungnya. Dia emang melihara burung. Ada burung beo sama burung kakak tua ya. Kakak tua, beo, ya. Suka dimainin sendiri tuh. Ya, punya teriak. Oh, istri juga suka mainin? Enggak, itu nggak terlalu suka dengan Oh, istri nggak burung-burung. suka burung. Mungkin dia dengan ya Ikan. ikan. Gitu suka. Baksonya mau kali dok, langsungnya dikit banget, baksonya yang kita kurang deh. Oke. Cobain Apa dulu. namanya? Nasi goreng palas. Lalu tak asing. Lagi mahal tuh, Dok. Palas itu salah satu kecamatan. Oh, oke. Saya coba ya, Dok. Hmm. Ini kalau nggak enak, aku akan jujur. Ya. Belum terasa. Belum terasa nih. Kok belum terasa juga biasanya begitu?
Ini tuh sedikit lagi deh. Baksonya mau kali dok, nasinya dikit banget, baksonya yang kita. Oke. Gimana ya? Aku kan biasa makan di restoran ya, maksudnya kalau masakan rumah tuh aku agak gitu. Jadi aku nggak ngerti nih gimana rasanya. Enak banget, enak. Kalau udah usia-usia 40-50 tahun ke atas tuh kuranginlah nasi putih. Nasi putih. Aku masih 32. Ya, kurangin makan nasi putih pemirsa karena nasi putih itu juga banyak indeks glikemiknya tinggi ya sehingga bisa mengakibatkan orang-orang itu nanti diabetes. Ya, jadi kurangilah makan nasi. Saya juga udah mulai ngurangin banget ya, lebih banyak makan sayur, buah. Kalaupun mau ya sukun, tadi ada pohon sukun kan di rumah atau singkong ataupun oatmeal ya itu juga. Kirain dokter nggak makan nasi terus ganti makan beling. Harapan dokter untuk keluarga dan juga karirnya apa? Kalau harapan saya untuk keluarga ya mungkin sisa hidup saya ini mudah-mudahan saya selalu bercita-cita menjadi manusia yang bermanfaat ya untuk keluarga, ya untuk bangsa dan negara. Ya mungkin mereka masih ingin dengar seminar-seminar saya tentang seks, tentang reproduksi, juga masih bisa menghibur misalnya. Beberapa kali masih terakhir masih diajakin juga lah yang namanya main-main film ataupun main-main sinetron gitu masih diajakin lah yang peran-peran kecil. Tapi buat saya itu adalah kalau saya masih bisa menghibur, kenapa gitu loh. Dan saya juga dengan banyaknya kegiatan ini membuat usia saya tuh nggak makin tua, tidak makin kesepian. Dan tidak ada artinya kesepian karena saya makin banyak tambah temen, makin banyak tambah sahabat gitu loh. Dengan seperti itu, ya insya Allah saya juga akan tetap sehat. Itu yang paling saya takutkan adalah kalau di tua itu sakit. Makanya dengan begitu banyak aktivitas. Kenapa harus ngomongin kesepian sih dok? Malah kamu juga gak kesepian lah, banyak kegiatan kamu banyak, tapi mungkin kesepian karena belum ada pendamping. Oh dijelasin malahan. Itu menyakitkan dok. Pendamping itu enggak, nanti juga dia akan datang sendirinya. Mungkin belum waktunya. Tenang-tenang aja, gak usah takkan lari gunung dikejar. Kalau memang sudah jodoh, datang pasti ya pemirsa ya. Dan kita doakan dia juga dapat jodoh yang baik gitu loh. Yang bisa mendukung karir dia. Sama doain dapatnya yang kaya raya dok. Saya mau yang kaya, saya nggak mau kerja lagi. Aduh. Aku mau di rumah, main pedi, keramas-keramas. Satu pesan atau nasihat untuk pemirsa Eksis tentang masalah kesehatan, apa yang penting? Satu, saya mengatakan bahwa di atas usia 40 tahun jangan lupa melakukan check up. Terutama untuk wanita adalah melakukan check up pap smear atau papnet ketika di klinik Pak Sutri itu namanya papnet lebih canggih. Kemudian kalau untuk yang pria adalah pemeriksaan PSA prostat. Karena saya melihat makin hari angka kanker serviks, angka kanker prostat makin lama makin meningkat. Dengan pola hidup yang sehat, kebiasaan seks yang baik, dan jangan selingkuh. Satu untuk satu. Gak usah macam-macam lagi dalam hidup ini. Mantap, terima kasih banyak dokter. Nah, boleh saya taruh di sini dulu. Kita sekarang foto-foto dulu dok. Biasa selfie-selfie. Ini selfie pakai apa kok nggak kelihatan itunya? Aduh dokter ini kampungan ya. Ini dipalas dulu belum ada soalnya. Ini anak-anak sekarang begini dok mainnya. Gitu. Langsung jadi. Siap ya dok? 1, 2. Kita lihat. Coba dok. Kosong? Bukan yang itu dong. Nah. Mananya? Jangan dibuka-buka. Tuh, nggak dikasih tahu dulu ya kan? Ternyata kampungan juga. Didiemin aja ntar. Oh iya tuh. Pemirsa, keluar pelan-pelan. Lagi dok, kita 3 kali ya. Satu lagi. Kita lihat. Ini adalah album Eksis. Belum ada di sini, belum eksis. Atau sibuk banget. Nah, ini dok boleh dilihat. Ini album kita yang pernah kita
datengin tuh orang-orang. Oh iya iya. Ada pasien dokter nggak? Nggak boleh dong, konfidensial. Konfidensial. Iya deh, ini yang kita pasang ya dok. Kita pasang di sini, Dokter Boyke. Ini dia. Dokter Boyke eksis di Global TV. Tepuk tangan. Thank you ya dok untuk semua perbincangannya. Udah boleh mampir-mampir ke sini dan ini sebagai kenang-kenangan dari eksis. Aduh, terima kasih ya buat eksis ya, sukses selalu ya Dra. Terima kasih banyak dokter juga sukses ya Dan dok. ditunggu undangannya. Ya. Saya mau ngundang sunatan sih emang sebenarnya. Jadi yang kemarin tuh masih gede banget kan. Kecilin. Jangan lupa ya saksikan Eksis hanya di Global TV seru. Eksis begini dok. Eksis makin eksis.